Shalom saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia senantiasa memelihara, menuntun, memimpin kita sampai saat ini. Bersyukur juga untuk peluang pelayanan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala untuk peluang pelayanan yang diberikan ini. Dan walaupun kita terpisah oleh jarak yang jauh, saya di Indonesia, saudara sekalian ada di Hong Kong, tetapi bersyukur lewat teknologi kita dapat dipertemukan hari ini, pagi ini, untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum kita maju lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu untuk anugerah-Mu yang demikian besar bagi kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, buka pikiran kami, dan mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bermaksud mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus kami hancurkan. Sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Hamba-Mu hanyalah alat belaka di tangan-Mu. Ampuni, sucikan, kuduskan, layakan hamba bagi pelayanan ini, dan Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan tentang menghadapi badai bersama dengan Kristus. Menghadapi badai bersama dengan Kristus. Ada satu pujian yang sering kita nyanyikan yang berbunyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, dalam pujian dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti keadaan kita. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah seberapa besar kepedulian Allah atas kita. Saudara, satu hal yang pasti, yang paling utama adalah Allah peduli akan keselamatan kita. Itu sebabnya Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk berkorban bagi kita dengan mati di kayu salib, untuk menebus kita dari dosa kita. Dia yang menanggung semua dosa kita. Tetapi saudaraku, selain keselamatan yang kita peroleh karena pengorbanan Kristus, kalau kita mau merenungkan secara lebih mendalam, Kristus sangat peduli akan kehidupan kita. Saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, seperti sekarang terutama dalam menghadapi badai COVID-19 yang belum kunjung berakhir, kita sedang berada dalam badai kehidupan. Saudara, Kristus, Dia peduli akan kehidupan kita. Karena itu saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 15, ayatnya yang ke-29 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita. Matius 15 ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, serta orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka.
dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini adalah kisah yang kita semua sudah sering dengar, saya yakin. Sudah pernah dikhotbahkan oleh Pak Gembala tentunya. Tapi dari kisah ini, saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat betapa Yesus peduli akan kita. Sehingga karena kepeduliannya itu, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan ketika kita menghadapi badai kehidupan. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, ada 3 kebenaran penting yang saya ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu, Yesus peduli akan keadaan kita. Dia peduli akan keadaan saya dan saudara. Mari lihat ayatnya yang ke-30. Ayat 30 berkata seperti ini. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Perhatikan kalimat yang terakhir. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, ketika saudara membaca ayat ini, di mana orang dengan berbagai jenis penyakit datang dibawa kepada Yesus, dan yang Yesus lakukan adalah dia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, yang menunjukkan kepedulian yang luar biasa dalam diri Yesus. Dan saya mau beritahu saudara bahwa dia peduli akan hidup. Saudara, seperti apapun keadaan kita, Yesus peduli. Saudara, bayangkan orang sakit dengan berbagai jenis penyakit seperti tadi, tetapi dia menyembuhkan mereka semuanya. Itu menunjukkan betapa dia sangat peduli akan mereka, bagaimanapun keadaan mereka. Dan implikasinya bagi kehidupan saya dan saudara adalah bagaimanapun keadaan kita, saya mau beritahu, Yesus peduli padamu. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 34. Mazmur 34. Ayatnya yang ke-16. Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Berkata seperti ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita melompat ke ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat ini, saudara perhatikan sekali lagi ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kepedulian Allah itu pasti ada atas kita. Secara khusus bagi saya dan saudara yang adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Kalau saya dan saudara hidup percaya dan dalam menjalani hidup kita, kita hidup berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya, bukankah dia akan peduli akan kita? Saudara, bagi saudara yang punya anak, saudara tentu pernah merasakan atau masih merasakan, sedang merasakan. Ketika anak-anak kita yang kita kasihi ada dalam keluarga kita. Saudara, bukankah dalam keadaan apapun mata kita akan tertuju kepada mereka? Kita akan terus memperhatikan keadaan mereka. Sama seperti Tuhan, Dia memperhatikan kehidupan kita. Dia peduli akan kita, sama seperti orang-orang banyak yang kita baca tadi di dalam Matius tadi. Dan saudara, ini menunjukkan bahwa kepedulian Kristus, kepedulian Allah itu ada atas kita. Tetapi di situ ada catatannya. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya hidup benar di matanya, maka dia pasti akan memelihara hidup kita. Sehingga kita boleh menghadapi badai apapun, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah Anda dan saya hidup benar di hadapannya? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Karena ketika kita hidup menyenangkan Dia pasti akan memelihara hidup kita. Dia pasti akan menjaga kehidupan kita. Apalagi saudaraku, Allah kita adalah Allah yang sebenarnya bukan hanya mengasihi orang yang baik. Allah kita juga adalah yang mengasihi orang yang hidupnya tidak benar. Saudara coba bayangkan, matahari yang setiap hari kita nikmati. Apakah matahari itu hanya dinikmati oleh orang yang hidupnya baik? Bukankah orang yang hidupnya tidak baik pun, tidak benar pun menikmati matahari yang sama? Udara yang sama yang kita hirup setiap saat. Orang yang hidupnya tidak benar pun masih menikmatinya. Apalagi kita, kalau kita hidup benar di mata Dia pasti peduli akan kita. Nah, mungkin saudara bertanya, mengapa kita harus hidup benar di mata Tuhan? Mari kita buka Yesaya pasal 59. Kita akan melihat di sana apa yang menjadi alasan mengapa saya dan saudara harus hidup benar di mata Tuhan. Yesaya pasal 59. Kita akan lihat ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi saudara, Tuhan bisa menolongmu, menolong saya dan saudara dalam keadaan apapun. Karena tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi perhatikan kalimat sesudahnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, mengapa saya dan saudara harus hidup benar? Karena ketika kita hidup benar, tidak ada hal yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk didengar doa kita oleh Tuhan, untuk ditolong oleh Tuhan. Tema saudara sepanjang bulan ini dalam jemaat di gereja saudara sedang membahas tentang badai kehidupan, bagaimana menghadapi badai kehidupan. Dan saudara, pertolongan kita ketika kita menghadapi badai kehidupan hanyalah ada dalam Kristus. Dan supaya kita bisa menikmati pertolongan itu secara maksimal, mari kita hidup benar di hadapan. Ketika saudara hidup benar di hadapannya, Dia pasti akan menolong kita. Amin. Itu janji Tuhan. Saudara, kita lihat kebenaran yang kedua. Kebenaran yang kedua adalah Yesus bukan hanya peduli akan keadaanmu, Dia juga peduli akan kebutuhanmu, kebutuhan kita. Mari kita baca bersama dalam Matius 15 yang tadi. Kita baca ayat 32. Secara khusus bagian A. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara, perhatikan kalimat terakhir. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan Yesus peduli akan kebutuhan kita. Kalau tadi kebenaran yang pertama kita sudah belajar tentang Yesus peduli akan keadaan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan saudara, Dia peduli padamu. Yang kedua, Dia peduli akan kebutuhanmu. Bukan cuma keadaan, tapi kebutuhan. Bayangkan orang banyak ini, mereka sudah 3 hari mengikuti Yesus. Yesus peduli karena mereka tidak mempunyai makanan. Saudaraku, dalam menghadapi badai kehidupan, ingatlah, Yesus tahu persis akan keadaanmu. Dia tahu persis akan kondisimu. Kalau begitu, apa yang harus dikhawatirkan? Tidak ada. Dia tahu kebutuhan kita. Maka mari kita jalani hidup kita dalam badai sebesar apapun dengan keyakinan bahwa Dia memegang tangan kita, Dia menuntun kita, Dia memelihara kita.
Matius 6 ayat 31 dan 32. Coba saudara buka Matius pasal 6. Ayatnya yang ke-31 dan 32 berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, semua manusia di dunia, sebagaimana dikatakan ayat ini, mencari, membutuhkan makanan, pakaian. Ini bicara kebutuhan kita manusia, kebutuhan umum setiap manusia. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita punya Yesus, ayat ini berkata, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sudah, bukankah sungguh membahagiakan ketika kita punya Allah yang tahu akan kebutuhan kita? Itu terbukti dalam kisah tadi ketika Yesus memberi makan ribuan orang tadi. Mereka sudah 3 hari mengikut dia dan dia tahu kebutuhan mereka. Dia peduli karena mereka sudah 3 hari tidak pernah makan. Saudara, kalau hidup kita menyenangkan Bapa di sorga, maka tidak ada apapun yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Amin. Di dalam menghadapi badai kehidupan sebesar apapun, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tetapi perhatikan, coba lihat ayat 33 sekarang dari Matius 6 tadi. Ayat yang seharusnya kita sudah hafal. Ayat itu berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa yang kita khawatirkan tadi, itu semua akan diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kita harus utamakan Dia. Kita harus menyenangkan Dia. Kita harus cari Dia, bersekutu dengan Dia. Walaupun di masa pandemi COVID seperti sekarang, persekutuan kita terbatas karena lokasi, belum bisa bertemu secara berjemaat di gereja barangkali. Tapi jangan pernah berhenti mencari Dia, saudaraku. Karena ketika saudara terus utamakan Dia dalam hidupmu, bukan hanya ketika saudara merenungkan firman-Nya, tapi dalam menjalani kehidupanmu, kalau engkau terus-menerus hidup dalam kebenarannya, sebagaimana Matius 6 ayat 33 berkata, maka semua yang kau butuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Saudara, tidak ada jaminan lain yang lebih menyenangkan, yang lebih meneguhkan ketika kita menjalani hidup menghadapi badai, selain daripada memiliki Yesus yang peduli akan kebutuhan kita. Dan saudara, Yesus, Dia bukan hanya peduli akan kebutuhan kita. Kalau saudara baca di ayat 32b, Matius 15 tadi ayat 32b berkata begini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya berpikir Tuhan kita luar biasa. Dan ini salah satu ayat yang paling manusiawi dari sekian ayat, yang menunjukkan kepedulian Yesus. Bayangkan kata-kata dalam ayat 32 bagian B berkata begini, dari Matius 15 tadi, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, bayangkan hal yang belum terjadi, yang bisa terjadi kalau mereka pulang dalam keadaan lapar. Yesus sudah memikirkannya. Itu menunjukkan kepedulian yang luar biasa atas orang-orang yang mengikuti Dia, atas orang-orang yang mengasihi Dia, atas orang yang hidup benar di hadapannya. Jadi saudaraku, ketika saudara hidup benar di depan Tuhan, menyenangkan Dia, mengutamakan Dia, tidak ada yang perlu saudara khawatirkan dalam menjalani badai sebesar apapun. Karena apa yang ada di hadapanmu, yang belum engkau hadapi, Yesus sudah memikirkannya. Bahkan saudaraku, kalau saudara baca dalam 1 Korintus 2 pasal 2 ayat 9 berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, sebentar saya harap saudara baca kembali ayat ini dan renungkan baik-baik. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita,
yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, yang tidak pernah bahkan timbul dalam hati kita manusia. Semua itu disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Hidup kita aman di tangan Tuhan. Semua tersedia. Kalau begitu sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak berserah penuh padanya? Kalau Dia menyiapkan semuanya, apakah ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak berserah penuh padanya? Kalau kita berserah penuh padanya, badai sebesar apapun akan kita jalani, akan sanggup kita hadapi bersama dengan Yesus. Saudara, kita pindah ke kebenaran yang ketiga, yang terakhir untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yesus, yang pertama tadi kita sudah renungkan, Yesus peduli akan keadaan, akan kondisimu. Bagaimanapun keadaanmu, Dia peduli akan dirimu, asal engkau datang kepadanya. Yang kedua, Yesus peduli akan kebutuhanmu. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, Dia pedulikan, Dia pikirkan, Dia siapkan, asal kita utamakan Dia dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, berkat atau kekuatan yang ketiga yang kita dapatkan, yang kita akan miliki ketika kita menghadapi badai kehidupan adalah Yesus menyiapkan solusi bagi apapun permasalahan kita. Dia menyiapkan solusi bagi apapun permasalahanmu. Coba lihat ayat 34 sampai ayat 36 dari Matius 15 yang kita baca tadi di awal. Matius 15 ayat 34 sampai 36 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara, apa yang saudara lihat dari ayat ini? Dalam bagian terakhir di ayat 36 berkata, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Orang banyak yang sedang membutuhkan makanan itu. Yesus peduli akan keadaan mereka, yang ditunjukkannya dengan menyiapkan solusi bagi mereka. Apa solusi yang mereka butuhkan? Perut mereka dikenyangkan, dan Yesus siapkan itu. Saudara, perhatikan bentuk kepedulian Yesus dalam hidup mereka. Dalam ayat 34 sampai 35 yang kita baca tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berapa roti ada padamu? Murid-muridnya menjawab 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Saudara, Dia peduli akan kebutuhan mereka, dan bentuknya adalah Dia siapkan solusi bagi kebutuhan mereka. Dia bahkan memenuhi kebutuhan mereka lebih daripada yang mereka bayangkan. Kalau saudara baca ayat 37, bersumber dari 7 roti dan ikan-ikan kecil tadi. Hasil dari semua itu, ketika Yesus menyiapkan solusi bagi mereka, dalam ayat 37 dikatakan bahwa dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanapun situasi yang kau hadapi saat ini, entah engkau menghadapi masalah dengan keluarga di Indonesia mungkin, atau engkau menghadapi masalah dengan majikanmu di Hong Kong saat ini, engkau mungkin menghadapi masalah dengan temanmu, saudaramu, siapapun, atau apapun masalah yang kau hadapi, ingatlah, Yesus siap memberikan solusinya. Tapi solusi itu diberikan kepada orang yang hidupnya sesuai kehendak. Kalau kita mengutamakan Dia, kita mencari Dia, seperti orang banyak ini, mereka berbondong-bondong sudah 3 hari terus-menerus mengikuti Yesus, dan mereka terus utamakan Dia, Dia siapkan solusi bagi kehidupan mereka. Tapi saudaraku, saya mau katakan begini, seringkali yang membuat kita tidak menikmati solusi yang Yesus siapkan itu adalah apa? Iman kita yang melemahkan kita.
Iman kita yang tidak sanggup untuk melihat solusi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saudara, ingatlah, Yesus yang peduli akan kita itu, Dia sudah menyiapkan solusinya. Dia siap menolong kita. Dia siap membantu kita untuk keluar dari permasalahan kita. Tapi jangan biarkan kekhawatiran kita mengecilkan iman kita. Saudara lihat waktu Petrus berjalan di atas air. Ketika dia bertanya, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkan aku berjalan kepadamu. Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Dan Petrus mulai turun dari perahu dan mulai melangkah di atas air. Dan dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai melihat ombak angin di kiri kanannya, imannya mulai lemah dan dia mulai tenggelam. Dan Yesus berkata kepadanya, di manakah imanmu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, kadang-kadang iman kita membuat kita meragukan Tuhan. Saudara, bayangkan orang tadi, kalau mereka karena kekhawatiran mereka, kemudian mereka memutuskan untuk pulang, tidak mau menunggu lebih lama di situ mengikuti Yesus, dan mereka pulang. Sedangkan tempat itu tadi sudah kita baca bahwa itu jauh dari manapun, susah untuk mendapatkan makanan. Bisa bayangkan kalau mereka memutuskan untuk pulang, apa yang akan mereka hadapi? Bisa jadi yang Yesus khawatirkan, mereka pingsan di jalan, itu bisa terjadi. Apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Ketika orang banyak itu tidak meninggalkan Kristus, ketika mereka tetap mengikuti Dia menyiapkan solusinya. Jadi jangan karena kekhawatiran kita, saudaraku, kita tinggalkan Tuhan, kita ragukan Tuhan. Matius 6 ayat 27 berkata begini, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kekhawatiran kita tidak bisa menambahkan satu hasta saja pada jalan hidup kita. Bahkan sedetik saja usia hidup kita tidak bisa kita tambahkan dengan kekhawatiran kita. Apalagi kalau kita meninggalkan Dia, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Saudaraku, dalam menjalani badai hidup, ingatlah, Yesus menyiapkan solusi. Badai apapun yang saudara hadapi, Dia siapkan solusinya. Tapi ingat dua hal. Yang pertama, jangan membiarkan kekhawatiran kita mengecilkan iman percaya kita sehingga kita meragukan Dia. Ketika kita meragukan Dia, kita tidak akan melihat dan mengalami solusinya. Yang kedua, jangan tinggalkan Dia. Ketika kita ragu dan kita tinggalkan Dia, kita bukan hanya tidak menikmati pertolongannya, kita akan kehilangan harta yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu Yesus yang menyiapkan keselamatan bagi kita. Saudara, saya tidak tahu hari ini saudara apakah sedang khawatir atau tidak dengan hidupmu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu, kalau Anda sedang khawatir, tinggalkan rasa kekhawatiranmu. Tinggalkan. Filipi 4 ayat 19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, apapun itu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau kita memiliki Kristus, kita akan dapatkan semuanya. Tapi kita harus miliki Kristus. Pegang Dia erat-erat, jangan tinggalkan Dia, dan kita akan menikmati semua pertolongannya. Pujian yang tadi saya katakan, saya nyanyikan sepenggal di awal tadi berkata bahwa banyak perkara tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi dalam hidup ini? Lalu bait berikutnya mengatakan, satu perkara ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli akan saya dan saudara. Dia siap menolong asal kita berserah padanya. Dia mengerti, Dia peduli. Jangan tinggalkan Dia. Jangan ragukan Dia. Jangan biarkan kekhawatiran kita mengecilkan iman percaya kita, sehingga kita tidak akan menikmati kemenangan yang Allah siapkan dalam mengatasi badai yang ada di hadapan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena kami telah merenungkan firman-Mu. Kami telah belajar bahwa Engkau peduli akan keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami. Ketika kami datang kepadamu,
ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu, ketika kami mengutamakan Engkau, ketika kami hidup berkenan kepadamu, Engkau akan peduli akan segala keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami juga bahwa Engkau peduli akan kebutuhan kami. Hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan sekalipun. Sebagai orang benar, Engkau peduli dan Engkau siapkan itu. Tolong kami Tuhan, untuk tetap hidup menyenangkan hati-Mu, sehingga kami akan menikmati kepedulian-Mu, kasih-Mu atas kami. Bahkan kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami tentang solusi yang Engkau siapkan bagi kami. Engkau siapkan jalan keluar bagi kami. Ketika kami terus berharap sandar padamu, ketika kami tidak pernah membiarkan kekhawatiran kami mengecilkan iman kami, dan ketika kami tidak meninggalkan Engkau. Karena itu mampukan kami semua Tuhan untuk tetap memegang Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tapi kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami semua, untuk kami pegang, kami jalani, kami hidupi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mensyukuri firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.